Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sekalian kelas 11 yang berbahagia, Alhamdulillah, selamat datang di kelas hari ini. Pertemuan dengan KD yang baru, setelah kita UKD-KD sebelumnya, hari ini kita melangkah masuk ke KD selanjutnya. Bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin, bersalawat kepada baginda Rasulullah dan mengucapkan Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Anda kelas 11 sekalian yang berbahagia, saya Mas Luhur, bersama saya hari ini Ustadz Heru untuk mata pelajaran bahasa Inggris kelas 11. Kita memasuki KD selanjutnya. Ini saya share screen dulu. Karena sekalian, analytical exposition itu merupakan salah satu kompetensi yang Anda harus kuasai di kelas 2 ini. Sebenarnya slideshow-nya agak lambat. Nah, ini chapter 4 ya. Abaikan aja chapter, kita fokus kepada KD-nya. Yaitu analytical exposition text. Ini kalau kita artikan secara harfiah dalam bahasa Indonesia adalah teks eksposisi analitis. Nah, apakah itu? Itu adalah salah satu skill yang Anda harus kuasai di kelas 11 ini. Langsung contoh teksnya. Set. Nah, teks pendeknya seperti ini. Lah, ini Anda sekalian. Tat, ini teks apa nih kok kayak gini nih? Sama aja seperti yang lain. Apa bedanya dengan 13 teks lainnya? Dengan 12 teks lainnya. Ada naratif, recount, descriptive text, ada news item, ada anecdotes, ada spoof. Nah, salah satunya ini. Bedanya adalah anak sekalian ada di generic structure-nya, di generic structure-nya, struktur umumnya. Struktur umum dari teks ini bagian atas, bagian kedua, ketiga, keempat ini nanti ada bedanya dengan teks-teks yang lain. Juga grammatical feature, fitur-fitur bahasa yang digunakan dalam teks ini akan berbeda dengan teks yang lain. Misalnya teks naratif akan berbeda. Gitu. Karena kenapa Ustadz? Ya karena memiliki tujuan yang beda. Beda teks, tujuannya juga beda. Baik, ini sepintas ya. Ini apa nih? What has 1 billion users and doubles as the second largest search engine on the internet? The answer is YouTube. Wah, itu dia. Wah, dari sini kita sudah tahu ini membahas tentang dunia maya, yaitu internet. Apa itu internet yang terbesar yang digunakan? Ya jawabannya adalah YouTube. Nah, ada apa dengan YouTube? Nah, dia berargumen. Baik, sebelum kita masuki ini, kita lihat dulu biar kita bisa memiliki kemampuan menganalisis teks ini. Nah, ini beberapa pertanyaannya kita lewat. Nah, sekalian, teks yang di atas tadi itu tersusun atas hal sebagai berikut. Yang pertama adalah tujuannya, tujuan teks kayak di atas tadi, kita belum baca, bayangkan itu sebuah teks gitu. Yaitu adalah to persuade audience or readers to look at an issue with the writer's perspective. Nah, bahasa gampangannya Indonesianya adalah merayu, membujuk, meyakinkan, mengajak pembaca untuk melihat masalah itu dengan perspektif penulis. Berarti suruh setuju Anda sekalian. Penulis bilang apa, ayo setujulah dengan yang penulis itu sampaikan. Itu maunya penulis gitu. Maka terciptalah teks ini digunakan oleh penulis untuk membuat Anda sekalian sebagai pembaca setuju pada isi tulisannya. Nah, strukturnya ini namanya generic structure-nya. Struktur umumnya yang pertama biasanya judul. Judul nggak wajib, kadang ada, kadang enggak judul itu. Langsung tiba-tiba teks. Yang kebanyakan kalau itu full atau di tes-tes nanti SNPTN itu nggak ada judulnya, langsung teks saja potongan. Nah, kalau ada judulnya membantu, tapi sering-sering judul tidak ada. Itu merupakan potongan gitu aja teks. Ya potongan utuh dari awal sampai gitu. Dari judulnya. Terus selanjutnya adalah pasti paragraf pertama isinya adalah introduction. Ini mereka pasti selalu ta'aruf dulu kan, memperkenalkan, nggak tiba-tiba ngomong, kenapa saya gini, Anda harus setuju, enggak gitu. Ya kenalan dulu, apa itu internet, apa media yang paling banyak digunakan di internet, oh YouTube, nah, itu masih awal-awal dulu. Nah itu mengintroduction dulu. Dah. Dalam introduction itu sering disebut thesis. Thesis ini adalah statement of the writer's position. Posisi penulis itu di mana? Dia tuh setuju apa, nggak setuju apa, sudah di statement kan, sudah dituliskan di situ, dinyatakan bahwa dia akan setuju ini, dia tidak setuju ini. Kenapa setuju? Argumennya disusul nanti paragraf berikutnya. Argument 1, argument 2, argument 3, argument 4, sampai seberapa dia mampu sajikan argumen, terserah. Tapi minimal anak sekalian satu argumen.
untuk mendukung pendapat dia itu tentang satu masalah. His opinion about an issue, about the issue being talked in that text gitu. Nah, setelah argumen-argumen itu, terus terakhir dia reiterate lagi, ini mau saya kelihatan ini ya, kelihatan ya. Introduction ini nanti di-reiterate lagi, dinyatakan kembali di bagian conclusion. Saya setuju YouTube adalah channel terbesar. Terus di sini set, demikianlah, maka YouTube channel terbesar, maka Anda harus bisa menguasai YouTube misalnya nih. Itu contohnya tadi gitu. Jadi reiterate, dia tidak memberikan ide baru, apa tidak memberikan pendapat baru. Pendapatnya tetap sama persis istiqomah seperti yang dia nyatakan di awal. Nah, gitu. Di awal, judulnya YouTube, bawahnya adalah sosial media, YouTube terpenting, 1, 2, 3, 4, penting karena gini, 2, karena gini, 3, gini. Terakhir, YouTube penting, dia nggak akan berubah. Antara introduction thread sampai reiteration, antara thesis thread sampai conclusion tidak akan berubah. Nah, itu dia. Ya, ini dah, first paragraph kita analisis tadi yang di awal tadi, kita tidak baca satu persatu, nanti PowerPoint ini bisa di-copy dan sekalian. Sudah saya siapkan di Moodle, Anda silahkan copy. Ini ide paragraf satunya, kalimat pokoknya adalah, I want to share why YouTube is such a significant platform for your brand. Nah, itu. Dia tadi bilang YouTube terbesar, paragraf satu, kenapa terbesar? Nah, sehingga kenapa terbesar? Ya karena orang sering gunakan itu sehingga akibatnya orang banyak gunakan untuk brand dia, gitu kan. Ya, ya baik. Ini tesisnya. Tesisnya itu tentang tadi itu. Ini introduction-nya. Tapi ide pokok di paragraf satu dia ingin ngomong bahwa YouTube itu eh, sangat signifikan. Platform suatu wadah yang sangat signifikan untuk brand Anda, apapun itu, bisnis maupun ya banyak hal di situ nantinya. Nah dari tesis ini di sana ada kata significant. Itu intinya. YouTube signifikan. Paragraf 2, ini argumen 2 ini. It is said that YouTube is the second largest search engine, while its parent company, Google, is the first. Nah, ini. Its parent company, Google, is the first. Do you know what it means? It means Google gives search engine priority to YouTube videos. Nah, ini. Yang pertama, terbesar. Anda bisa, dari besarnya itu orang banyak gunakan sebagai brand. Yang kedua, kenyataannya Google itu sangat memberikan keluasaan yang sebesar-besarnya dan fokus prioritas pada YouTube. Untuk storage-nya gitulah kira-kira. Penyimpanan terbesar. Nah, itu kan. Terus selanjutnya paragraf ya sekaligus ini ada muncul tenses yang digunakan yaitu present tenses. Nah, ini sekalian argumennya. Argumen berikutnya ada di paragraf selanjutnya. Nah, karena paragraf cuma 2, maka ya langsung last paragraf. Cuma 1 atau 2 tadi? Oh iya ya. Ada first argument. Ini tesisnya tadi itu, tesisnya diikuti arguments yang mendukung pendapat tadi itu, berdasarkan tadi itu. Karena ini memang contoh singkat, maka argumen cuma 1, first argument, tidak ada second argument lagi di sini ya. Ya. Tapi kalau teks panjang, saat buku tebal gini, sebuah proposal bisa jadi 10 arguments, bisa jadi 15 arguments untuk meyakinkan somebody else, meyakinkan stakeholder, orang-orang yang terkait itu. Di sini hanya 1 karena contoh. Nah, di sini otomatis sudah ada bocoran sekalian hari ini bahwa tenses yang digunakan di analytical exposition biasanya present tenses. Tidak bicara masa lalu, tapi masa saat ini, in fact right now, gitu namanya recently, being happen now, itu biasanya analytical exposition menggunakan ini, present tenses. Ciri-cirinya apa, Tat? Ya ini, verb one. It is, bukan it was. It means, bukan it meant. Come back, bukan came back. Nah, dari sini sudah kelihatan bahwa ini adalah present tense. It happens in recent time, saat-saat ini. Sudah gitu. Last paragraphnya, based on the arguments above, I believe that YouTube is beneficial to promote and expand your business. So, what are you waiting for? Make one now. Nah, buat akunnya sekarang YouTube gitu. Karena ini adalah yang terbesar, yang beneficial. Sama kan, ini last paragraph ini conclusion-nya
tidak bertentangan dengan yang dia sudah nyatakan di depan tadi bahwa mana tadi? The answer is YouTube. As the second largest search engine in the internet, the answer is YouTube. Nah, I want to share why YouTube is a bukan ini ya, such a significant platform of your brand. Significant platform itu sama dengan bahasa lainnya adalah beneficial platform, sama. Significant atau beneficial, significant dan beneficial sama. Nah, itu teman sekalian. Ini contoh lain berikutnya. Nah, baik. Sekarang kita kembali ke kita sudah punya ilmunya ya, punya ilmu cara memandang teks yang tadi itu, cara memandang sebuah teks analitis. Coba kita cek ulang. Generic structure-nya. Title, introduction, arguments, iteration. Judul, pengenalan yang berisi tentang the position of the writer, pendapatnya apa. Terus pendapat itu disupport oleh argument. Dalam hal ini cuma satu dari argumennya. Sebagai contoh aja. Terakhir, iteration atau conclusion. Menyimpulkan bahwa that is the case, that is the important one. YouTube, sangat penting. Belakangnya, terakhirnya YouTube sangat penting. Enggak tiba-tiba YouTube agak-agak penting, enggak gitu. Tetap dia sama. Baik, sekarang kita memandang teks yang sama dengan ilmu yang berbeda. Kita lihat mana introduction. Nah, introduction-nya paragraf 1 nih. What has 1 billion users and double as the second largest engine. Nah, terus the answer is YouTube. The search engine has been an incredible tool for most businesses. Unfortunately, not many businesses can make it. They can make use of it. I want to share you why YouTube is such a significant platform for your brand. Set pertama, ini argument. It is said that YouTube is the second largest on the internet. Terus, have been first result page even though some date back several years. 2000. Nah, ini supportnya, Pak, argumennya. Ini argumen lagi bahwa Google memberikan yang terbesar kepada YouTube. Terakhir, ditambah lagi. Furthermore, you can use it. Banyak ternyata ya, argumennya di teks yang aslinya nih. Setidaknya ada 3 argumen, 1, 2, 3. Nah, dalam contoh sederhana ini, setiap paragraf ini satu argumen. Satu argumen, terakhirnya disimpulkan. Based on the argument above, ada berapa argumennya? 3. It is said that even without relying on Google, ini argumen. Furthermore, you can use YouTube to keep audience attention. Ini argumen yang ketiga. Dari 3 argumen di atas, saya percaya bahwa YouTube itu bermanfaat. Penuh manfaat to promote and expand your business. Ini tujuannya teks ini adalah untuk meyakinkan membaca. Nah, sekalian, sebagai siswi SMA kelas 2, Anda kira-kira penting nggak memiliki skill to assure people itu? To make people believe in you. Very important. Contoh kecil, OSIS mau mengadakan kegiatan. Penting nggak kepala sekolah itu yakin pada OSIS dan ACC dan disetujui program itu? Penting, baik lisan maupun tulisan. Nah, Nanda ini diminta untuk belajar seperti ini untuk meyakinkan orang. Suatu saat Nanda akan melamar pekerjaan, ya kuliah. Penting nggak Anda meyakinkan kampus bahwa Anda itu layak menjadi mahasiswa di situ? Penting. Nah, biasanya kalau di beasiswa itu ada, you harus buat essay. Why? Why you are, gitu. Kenapa harus Anda yang ada di kampus kami? You harus buat essay. Essay itu adalah analytical exposition. Yang isinya adalah cerita tentang ajakan atau argumen bahwa Anda layak mendapatkan scholarship misalnya. Melamar pekerjaan, penting nggak persetujuan dari HRD manager? Saya setuju besok Anda bekerja di sini. Penting nggak? Very, very penting. Saat Anda melamar calon pasangan hidup Anda, penting nggak calon mertua itu? Yes, saya setuju. Penting. Maka dari itu Anda diajari membuat exposition text. Teks yang persuade people to agree with you. Through written or spoken. Dua-duanya sama, hanya beda cara. Satunya ngomong, satunya tulis. Ya, baik nah sekalian, insya Allah itu materi kita hari ini, yaitu analytical exposition, sebuah teks yang berisi argumen penulis agar yang membaca setuju dan mau melakukan apa yang diinginkan penulis. Tentunya hal baik ya. Sekali lagi, strukturnya adalah judul, pengenalan tema, terus argumen 1, 2, 3, 4, 5,
dan seterusnya. Terakhir adalah reiterate atau conclude, ya, mengulang kembali isi introduction tadi sebagai suatu kesimpulan. Baik, ini nah sekalian, selanjutnya mohon untuk masuk ke channel ini, Nanda wajib melakukan dua hal. Yang pertama, Nanda harus tulis komen di bawah di channel ini, yaitu nama dalam kurung kelas Nanda. Misalnya namanya Siti Afrida dalam kurung 11 IPA 1. Namanya misalnya Yunita 11 IPA dalam kurung 11 IPA 2. Itu dari situ saya tahu bahwa Nanda sudah menyimak dan mengikuti materi ini. Apabila tidak mengetik nama di bawah itu, saya tidak bisa mengakui Nanda sudah mengikuti dan menyimak materi ini. Maka dari itu, walaupun sudah mengisi absen tapi belum nulis nama di channel YouTube ini, berarti saya anggap Anda belum menyimak. Jadi tolong Anda sekalian sudah simak. Itu yang pertama. Yang kedua, Anda harus subscribe channel ini. Sehingga berikutnya untuk kadi selanjutnya, itu gampang menemukan channel ini, nggak usah ruwet lagi. Begitu klik langsung muncul. Ya, tentu yang subscribe akan mendapatkan nilai plus dari saya. Karena Anda turut menghidupi channel ini. Gitu ya. Baik, yang paling akhir, jangan lupa titip salam untuk ayah bunda di rumah. Semoga beliau berdua diberikan kesehatan selalu di era pandemi ini. Semoga beliau berdua diberikan kesehatan dan diselamatkan dari wabah dan kita semua. Amin ya rabbal alamin. Baik, kita akhiri dengan doa kafatul majelis di KD Analytical Exposition ini. Selanjutnya, pertemuan berikutnya kita akan ke Moodle, mengerjakan latihan-latihan yang akan membuat kita terlatih memahami dan menangkap isi makna dari teks Analytical Exposition ini. Pertemuan berikutnya lagi kita UKD melalui media Moodle juga. Kuiper, nggak apa-apa ya, sebut merek di sini ya. Kuiper, nggak apa-apa ya. Kita pakai Kuiper. Materi di Kuiper bagus. Saya berterima kasih kepada Kuiper yang telah menyajikan template dan konten-konten yang menurut saya berkualitas dan saya gunakan sampai hari ini. Baik, itu nah sekalian. Sama-sama, bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Selamat melanjutkan pelajaran selanjutnya. Sampai jumpa minggu depan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Stop screen dulu. Nah, ini anak sekalian. Silakan. Jangan lupa tadi komen dalam kurung kelas, nama lengkap dalam kurung kelas, dan subscribe channel ini. Oke, see you.